Ternyata ada 3 sikap yang membuat publik marah di dalam demo yang terjadi beberapa waktu lalu. Apa 3 sikap yang menyebalkan dari para pejabat publik itu? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bung Gas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita akan membahas tentang 3 sikap yang membuat publik marah, yang juga memicu demonstrasi yang terjadi di bulan Agustus lalu. Secara acak saya menanyakan beberapa pihak, mulai dari driver ojol, saya juga tanya kepada pemilik UMKM, orang-orang di warung kopi. Mereka memberikan paling tidak terdapat 3 sikap yang menyebalkan dari para pejabat publik yang membuat mereka marah. Nah, apakah itu? Yang pertama adalah sikap arogan. Sikap arogan itu muncul karena mereka merasa memegang kekuasaan, mereka merasa posisinya di atas. Ini bagian dari budaya feodal yang beberapa waktu lalu saya sempat jelaskan, di mana budaya politik feodal ini sudah mengakar di masyarakat kita yang menempatkan strata masyarakat menjadi 2 hal, di mana satu, mereka yang memiliki kekuasaan, mereka yang menjadi elit politik, mereka yang berada di menara gading kekuasaan, sedangkan yang berikutnya adalah masyarakat dan rakyat. Dan sikap ini menganggap masyarakat berada di lapisan yang paling bawah dari strata masyarakat. Jadi mereka cenderung meremehkan masyarakat, mereka menganggap enteng masyarakat. Mereka kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat, tapi kemudian dengan lantangnya mengatakan bahwa ini adalah kebutuhan dari rakyat. Dalam sikap sehari-hari ini terlihat dari cara berbicara yang kasar, cara berbicara yang sompral, cara berbicara yang meremehkan masyarakat. Kemudian dalam perilaku sehari-hari kita bisa lihat, kalau Anda ada di Jakarta mungkin Anda akan ngerasa sebal dengan banyaknya strobo yang lewat. Publik di tanah air kini tengah ramai menggaungkan gerakan Stop Totot Wuk Wuk di jalan. Seruan ini muncul sebagai bentuk protes agar pejabat tidak lagi menyalakan sirine, strobo, dan rotator secara ilegal. Di mana pejabat belum tentu itu mereka berada dalam posisi emergensi atau merasa dalam posisi penting, tapi kemudian mereka mempergunakan itu. Bahkan pada saat perjalanan pulang, pada saat rakyat bermacet-macet ria, kemudian mereka memanfaatkan patwal minta diprioritaskan. Bagaimana memprioritaskan kepentingan-kepentingan mereka dibandingkan kepentingan masyarakat ini juga merupakan bagian dari sikap sombong tersebut. Yang kedua adalah sikap pamer kemewahan atau sering disebut sebagai flexing. Pamer kemewahan ini muncul karena mereka merasa berada di dunia yang lain, di dunia yang berbeda. Pada saat masyarakat atau sebagian besar masyarakat kita berada di dalam posisi yang tidak baik, dalam kondisi krisis ekonomi, kemudian kesenjangan ekonomi juga semakin tinggi, mereka kemudian dengan mudahnya memamerkan barang-barang fasilitas yang mereka bisa miliki, yang mereka punya. Dan bukan hanya itu, keluarganya pun ikut melakukan pamer kemewahan. Nah, ini kemudian bukan hanya memunculkan kecemburuan sosial, tetapi kemudian masyarakat merasa bahwa apa yang diberikan dalam konteks kedaulatan yang diberikan itu dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi dan gaya hidup dari sang pejabat publik serta keluarganya. Pamer gaya hidup mewah seperti ini menjadi pemicu kemarahan publik di beberapa negara yang baru lalu kita lihat, misalnya seperti di Nepal. Negara yang begitu miskin, para pejabatnya dan keluarganya hidup bermewah-mewah dan kemudian dipamerkan di media sosial, mengakibatkan kemarahan dari masyarakat dan kemudian menjadi sebuah pemicu dari krisis sosial politik ekonomi yang terjadi di Nepal sekarang. Di masyarakat pun sekarang mulai muncul gerakan memantau kemewahan atau fasilitas yang dimiliki oleh para pejabat publik. Misalnya kita udah lihat di beberapa platform, mereka mulai menyoroti katakanlah jam tangan, rumah yang mewah, mobil-mobil mewah yang dimiliki, atau tas mewah yang dimiliki oleh baik pejabat maupun keluarganya. Nah,
Dalam hal ini, tentu saja saya meminta untuk para pejabat publik untuk berhati-hati dalam mempertontonkan kemewahan ini. Tidak ada gunanya mempertontonkan kemewahan karena Anda berada di sini dalam konteks menjalankan amanah rakyat. Anda ditunjuk oleh pemerintah atau pemimpin tertinggi untuk menjalankan tugas tertentu, sehingga bukan pada tempatnya. Kalaupun ada yang harus Anda pamerkan adalah pamer kerja, pamer unjuk prestasi, apa yang sudah Anda lakukan untuk masyarakat dengan posisi yang sudah diberikan, apa yang Anda lakukan. Anda lakukan misalnya Anda kerja sampai 24 jam, Anda kemudian bekerja sampai weekend pun Anda korbankan untuk mengerjakan tugas-tugas Anda, itu akan dihargai oleh masyarakat. Itu bukan flexing dalam konteks yang negatif, justru itu diharapkan karena masyarakat ingin tahu bagaimana kerja dari wakil-wakil rakyatnya maupun para pejabat publik yang mendapatkan amanah tersebut. Yang ketiga, sikap anti kritik. Sikap anti kritik artinya Anda merasa benar sendiri, pejabat publik merasa apa yang dilakukan tidak ada salahnya, semua kesalahan atau permasalahan ada di masyarakat atau di rakyat. Dan ini biasanya diikuti oleh kata-kata kasar yang meremehkan masyarakat, yang membuat publik kemudian merasa kesal. Misalnya seperti kalau Anda kesulitan mendapatkan beras, ya nggak usah makan beras. Atau misalnya terjadi bencana banjir di pinggiran sungai, kemudian solusinya salah sendiri kenapa membangun rumah di pinggir sungai. Nah, ini kata-kata seperti ini bukan kata-kata yang empatik, bukan kata-kata yang baik untuk diberikan kepada masyarakat, dan ini cenderung membuat pejabat publik menjadi semakin jauh dari masyarakatnya. Nah, demikian 3 sikap atau perilaku pejabat publik yang dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kami nanti akan memberikan strategi komunikasi yang baik bagi pejabat publik dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Tapi yang pasti harus memiliki 2 hal. Yang pertama, bahwa pejabat publik harus memiliki rasa empati terhadap masyarakatnya, terhadap mereka yang memberikan kedaulatan, terhadap mereka yang memberikan amanah. Kemudian yang kedua, seorang pejabat publik di posisi yang sekarang harus terus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana kemudian menghadapi kritik dari masyarakat, bagaimana kemudian bisa mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri agar apa yang diberikan, amanah yang diberikan itu menjadi semakin baik dilakukan dan betul-betul bisa menjadi solusi bagi permasalahan di masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.